Setelah proses penentuan kelayakan bansos bagi calon penerima bantuan sosial, saat ini Kementerian Sosial tengah melakukan evaluasi anggota keluarga KPM PKH yang berhasil lolos pada tahapan penentuan KPM dan memasuki tahapan berikutnya, yaitu evaluasi komponen untuk memvalidasi sekiranya anggota keluarga yang memenuhi syarat untuk diperhitungkan dalam data bayar bantuan PKH periode November-Desember 2024 sebagai persyaratan mutlak KPM PKH harus memiliki komponen seperti komponen pendidikan atau anak-anak sekolah, komponen kesehatan seperti ibu hamil dan balita, dan komponen kesejahteraan sosial antara lain lansia dan disabilitas. Nah, pada evaluasi komponen inilah yang lolos tervalidasi akan diperhitungkan jumlah bantuan yang bakal diterima. Namun perlu diketahui bahwa ada 7 kategori anggota keluarga yang tidak diperhitungkan dalam data bayar atau dihapus dari penerima PKH November-Desember 2024. Kementerian Sosial saat ini tengah mempersiapkan data bayar yang akan menjadi acuan SP2D untuk bantuan BPNT November-Desember dan juga bantuan PKH November-Desember. Sebetulnya sangat disayangkan KPM yang sebenarnya layak tapi tidak lagi bisa menerima bantuan sosial PKH bahkan bantuan BPNT karena tidak memenuhi syarat. Jadi catatan ya teman-teman, bukan karena ditidaklayakkan bansosnya oleh pemerintah, tapi syarat yang tidak terpenuhi sebagai anggota keluarga yang dibayarkan pada pencairan PKH November-Desember 2024. Hal ini penting untuk diketahui agar teman-teman tidak kaget bila saja pada pencairan berikutnya namanya tidak masuk dalam SP2D pencairan PKH November-Desember 2024. Nah, kategori apa sajakah yang ditidaklayakkan? Simak info lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga selalu ada kabar baik dan menyenangkan menyelimuti kehidupan teman-teman semua. Dan saya berharap selalu ada energi positif yang menguatkan kita semua untuk menjalani kehidupan di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, Kementerian Sosial saat ini tengah mempersiapkan data bayar yang akan menjadi acuan SP2D untuk bantuan BPNT November-Desember dan juga bantuan PKH November-Desember. Nama-nama calon penerima bantuan sosial sudah dihimpun di pusat dan divalidasi. Kemudian selanjutnya masuk proses penentuan KPM bantuan sosial PKH November-Desember 2024 dan BPNT November-Desember yang akan dicairkan menggunakan kartu KKS Bank Himbara 2024. Nah teman-teman, sebagaimana topik di awal tadi, nama-nama anggota keluarganya yang terhapus dari data bayar PKH bahkan untuk bantuan BPNT November-Desember 2024. Ada 7 kategori keluarga yang tidak lagi masuk dalam kategori yang dibayarkan PKH-nya. Nah berikut 7 kategori yang tidak menerima bansos PKH dari Kementerian Sosial. Yang pertama, kategori anggota keluarga yang tidak terdata Dukcapil dan DTKS. Beberapa keluhan penerima manfaat PKH memiliki anak kategori dalam keluarganya yang memenuhi syarat sebagai kategori yang layak menerima bantuan, seperti memiliki anak sekolah tapi tidak masuk dalam perhitungan data bayar, atau memiliki bayi tapi tidak juga mendapatkan bantuan. Nah, hal ini harus diperhatikan apakah anggota keluarga yang tidak masuk dalam perhitungan data bayar, apakah ada dalam kartu keluarga. Kemudian, jika sudah terdata dalam kartu keluarga, apakah datanya terdaftar di DTKS? Nah, biasanya anggota keluarga yang tidak masuk DTKS, misalnya balita yang belum terdata DTKS, otomatis tidak akan masuk dalam perhitungan data bayar. Nah, KPM bisa meminta ke pendamping atau ke operator desa untuk memastikan apakah kategori balitanya itu sudah atau belum terdata di dalam DTKS. Dan jika saja belum masuk dalam data DTKS, agar KPM melakukan pengusulan ke pihak desa agar anggota keluarga yang ada dalam KK yang tidak terdata di DTKS supaya bisa diusulkan masuk DTKS. Kemudian jika sudah terdata di DTKS namun belum juga masuk dalam data bayar, misalnya untuk kategori anak sekolah, maka harus dipastikan datanya aktif pada Dapodik.
KPM bisa meminta bantuan pendamping untuk melakukan pengecekan apakah data DTKS dan Dapodik sudah sinkron atau tidak. Nah, jika ternyata tidak sinkron antara DTKS dan Dapodik, maka KPM harus melaporkan ke operator Dapodik di sekolahnya untuk dilakukan perbaikan data sesuai dengan data terbaru di kartu keluarga. Jika anak sekolah, coba pastikan apakah data Dapodiknya aktif atau tidak. Nah, teman-teman, untuk kategori yang lain, kategori yang kedua, kategori anggota keluarga yang berbeda kartu keluarga dengan yang tercatat sebagai keluarga penerima PKH. Nah, hal yang perlu dipahami, beberapa KPM itu memiliki anggota keluarga inti, misalnya anak kandung atau orang tua kandung yang sudah lansia, namun tidak terdata dalam kartu keluarga yang sama dengan penerima bansos. Maka ini bisa menjadi sebab bantuan anggota keluarga tersebut tidak masuk sebagai penerima atau tidak masuk dalam perhitungan data bayar PKH karena tidak satu kakak. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketiga kategori SMA SMK. Bagi anak SMA atau SMK yang sudah lulus tidak akan bisa lagi menerima bansos PKH. Kemudian yang keempat, anak putus sekolah. Nah, bagi anak KPM PKH yang tidak melanjutkan sekolahnya atau putus sekolah, maka bansos PKH-nya resmi diberhentikan. Yang kelima teman-teman, balita lebih dari 6 tahun. Nah, untuk anak balita yang sudah berumur lebih dari 6 tahun dan belum masuk sekolah juga tidak akan menerima bansos PKH. Yang keenam, balita anak ketiga. Nah, balita yang dibayarkan pada bantuan program keluarga harapan atau bantuan PKH hanya sampai pada anak kedua saja. Jadi apabila penerima manfaat atau KPM PKH memiliki anak balita dan merupakan anak urutan ketiga atau keempat atau seterusnya, maka tidak masuk sebagai kategori yang dibayarkan untuk bantuan PKH. Kemudian yang ketujuh teman-teman, KPM PKH meninggal dunia. Untuk KPM PKH yang meninggal dunia dan tidak memiliki pengurus pengganti, maka bansos PKH-nya akan diberhentikan. Untuk KPM PKH yang meninggal dunia dan tidak memiliki pengurus pengganti, maka bansos PKH-nya akan diberhentikan. Nah, teman-teman, khusus untuk kategori yang ketujuh yang meninggal dunia berlaku untuk bantuan PKH dan BPNT. Kemudian informasi selanjutnya, update proses penyaluran PKH dan BPNT di bulan November ini. Progres penyaluran yang nampak atau yang terpantau di Siksenji saat ini yaitu PKH November-Desember masih tahap evaluasi komponen dan BPNT November-Desember, di mana progres yang nampak di Siksenji tengah dilakukan verifikasi rekening untuk pencairan alokasi per 2 bulan yang dinanti-nantikan oleh KPM. Secara periodik, proses pencairan dimulai awal bulan periode salur berjalan sehingga untuk progres pencairan PKH dan BPNT, alokasi salur November-Desember telah dimulai di awal November 2024. Nah, yang menjadi catatan penting bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan pembaharuan data setiap bulan. Tidak semua penerima bantuan sosial yang telah menerima pada September-Oktober 2024 maupun penerima bansos ex penerima di PT Pos kemarin akan menerima kembali pada periode berikutnya. Dikarenakan pemutakhiran data yang rutin dilakukan setiap bulannya. Artinya, data penerima bantuan sosial yang tersimpan pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS diperbarui dan divalidasi secara berkala. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.